Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yohanes 4. Yohanes 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-26. Yohanes 4 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-26. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita minta pertolongan, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang selalu mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami, hingga saat ini kami boleh beribadah bersama melalui ibadah live streaming bersama dengan PWGT Jemaat Depok. Kami ingin mensyukuri segala penyertaan Tuhan yang kami rasakan dalam kehidupan kami dengan membaca firman-Mu untuk terus menuntun dan mengubah hidup kami terus menjadi lebih baik. Tetapi kami menyadari diri kami ya Tuhan bahwa diri kami penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa, sehingga kami sungguh tidak layak untuk mendengarkan, membaca, merenungkan firman-Mu yang suci, yang kudus ini ya Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kami mohon basuhan darah-Mu, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk menyertai, membimbing dan menuntun kami dalam ibadah ini, sehingga kami dimampukan untuk mengerti, untuk diajar dan dituntun oleh firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu Bapa di sorga. Amin. Yohanes 4 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-26 dengan judul Percakapan dengan Perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan." Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jika engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub, yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya
akan menjadi mata air dalam dirinya dan terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang kepadaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu berkata bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembah namanya dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila Ia datang, Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Amin. Shalom. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah rutin PWGT Jemaat Depok, yang hari ini kita membaca dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 26 dengan tema perjumpaan yang membawa sukacita. Ya, mungkin saya sedikit modifikasi temanya menjadi perjumpaan yang mengubah hidup dan membawa sukacita. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin kita menonton sedikit cuplikan film percakapan Yesus di sumur itu dengan seorang perempuan Samaria. Bagaikan kapal yang selalu beri aku minum. Bagaimana aku bisa memberi engkau minum? Engkau orang Yahudi, sementara aku wanita Samaria. Orang Yahudi tidak berurusan dengan orang Samaria. Jika engkau tahu hadiah dari Tuhan, dan siapa orang yang minta minum padamu, engkau akan minta padanya. Ia akan memberimu air kehidupan. Tuhan, engkau tidak punya ember dan sumurnya dalam. Dari mana bisa dapat air kehidupan? Siapapun yang minum dari air ini akan haus lagi. Tapi barang siapa minum dari air yang aku berikan, maka dia tidak akan kehausan lagi. Sebab air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air dalam dirinya, untuk hidup kekal. Kalau ada air seperti itu,
berikanlah padaku, supaya aku tidak perlu berjuang jauh-jauh ke sini untuk mengambil air. Panggillah suamimu dan kembalilah ke sini. Aku tidak punya suami. Kau benar saat mengatakan tidak punya suami. Tapi kau pernah punya 5 suami. Dan yang sekarang tinggal bersamamu bukanlah suamimu. Aku merasa engkau adalah nabi. Nenek moyang kami menyembah Allah di gunung ini. Tapi engkau menyatakan bahwa kota Yerusalem adalah tempat di mana kita harus menyembah Allah. Sekaranglah saatnya. Ketika jemaat yang benar, mereka sungguh-sungguh akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Karena Bapa mencari jemaat yang seperti ini. Allah adalah roh. Dan mereka yang menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kami berhasil membawa makanan dari Samaria. Ayo guru, kita makan. Aku punya makanan yang tidak kalian ketahui. Banyak sekali orang-orang Samaria dari kota yang percaya kepadanya. Dia tinggal bersama mereka 2 hari. Mereka berkata pada perempuan itu, "Sekarang kami percaya, bukan karena engkau yang mengatakan, sebab kami telah mendengarnya sendiri. Dan kita tahu bahwa orang ini benar-benar juru selamat dunia." Nah, petikan daripada diskusi seorang perempuan Samaria dan Tuhan Yesus di sebuah sumur yang dikatakan adalah sumur Yakub di daerah Sikar. Ibu bapak sekalian, air adalah sesuatu kebutuhan yang sangat vital dalam kehidupan kita. Ya, kita bisa bayangkan apabila tidak ada air. Ya, bahkan menurut studi kesehatan, orang bisa hidup tanpa makan selama 1 minggu. Tapi orang tidak akan bertahan hidup lebih dari 3 hari tanpa minum. Nah, itu berarti air mempunyai peranan yang sangat penting dan vital dalam kehidupan manusia. Bahkan kalau secara ilmu pengetahuan dikatakan bahwa tubuh kita itu kurang lebih terdiri 70% dari air. Ya, sehingga kita banyak mendengar bahwa ada orang meninggal karena kekurangan air atau yang biasa disebut dehidrasi. Ada orang gagal ginjal karena kurang minum air. Ya. Bahkan juga katanya kurang minum air bisa membuat darah kental. Darah kental bisa membuat darah tinggi bisa membuat stroke, stroke bisa membuat orang meninggal. Begitu pentingnya air dalam hidup kita. Nah, tema kita pada hari ini adalah percakapan di sekitar air yang terjadi di sumur Sikar di daerah Samaria antara seorang perempuan Samaria dan Tuhan Yesus. Ya. Bapak Ibu sekalian, sumur adalah merupakan juga suatu tempat yang sangat berarti dalam kehidupan orang Israel. Di samping karena memang di daerah Palestina di sana itu kurang air, banyak padang gurun. Jadi air itu merupakan suatu aset yang sangat berharga bagi masyarakat. Bahkan kalau kita baca itu, Ishak itu mendapat istri dari sumur. Ya, ketika Eliezer diutus oleh Abraham untuk mencarikan istri kepada anaknya Ishak, ketemunya di sumur. Ya, jadi sumur memegang peranan yang penting.
Kalau kita bicara juga tentang Musa, Musa itu mendapat istri di sumur. Ya, di sumur. Ketika dia terdampar di sumur dan datanglah beberapa perempuan-perempuan di situ untuk meminumkan domba-dombanya, yaitu anak Yitro, maka Musa berkenalan dan mendapatkan istri di sumur. Ya. Jadi mungkin di Toraja juga banyak orang dapat istri di sumur. Ya kan? Ya, jadi sumur adalah tempat bersosialisasi bagi masyarakat. Ya. Umumnya orang pergi ke sumur itu di pagi hari atau di sore hari. Ya. Tapi dalam pembacaan kita ini ada sesuatu yang sedikit di luar kebiasaan. Ada seorang perempuan datang ke sumur di siang hari, tengah hari. Nah, kalau kita mempelajari sejarah perempuan ini, bahwa ternyata perempuan ini kalau kita baca bukanlah perempuan baik-baik. Dia sudah menikah 5 kali. Ya, kita tidak dijelaskan di sini apakah menikahnya resmi atau tidak resmi. Dan sekarang dia tinggal dengan orang yang bukan suaminya. Ya. Jadi bisa kita bayangkan dalam kehidupan bangsa Israel, kemungkinan perempuan ini terkucil dari kaumnya, yaitu kaum perempuan. Ya, karena hidupnya sedikit menyimpang. Tinggal dengan orang yang bukan suaminya. Ya. Ya, kalau di Indonesia itu kadang-kadang banyak juga itu terjadi begitu. Saya ingat ada beberapa mahasiswa datang ke Jogja, datang ke Bandung, datang ke Jawa sendirian, pulang bertiga, belum menikah. Ya, jadi rupanya kejadian ini juga bukan hanya terjadi di zaman Tuhan Yesus, tapi juga bahkan mungkin sekarang, mungkin saja sekarang di tengah-tengah jemaat kita juga ada yang terjadi begini. Ya, jadi saya ingat tetangga saya ada anaknya perempuan, kebetulan perempuan juga, pergi sekolah ke Bandung. Terus saya pulang kampung, kok ada dia, ada laki-laki, ada anak kecil. Saya bilang, oh ini anggap ajalah saya namanya Wati lah, ya. Loh ini Wati udah enggak sekolah lagi, Tan? Ya enggak, dia berhenti, soalnya dia pergi sendirian udah pulang bertiga. Nah, ini mau diberkati. Ya. Jadi kira-kira begitulah kisahnya. Jadi itulah yang terjadi percakapan antara seorang perempuan Samaria dengan Tuhan Yesus di kebun, di sumur. Nah, mari kita lihat apa yang dipercakapkan antara Tuhan Yesus dengan perempuan ini. Yang menjadi topik pembicaraan mereka adalah soal air. Air untuk kehidupan, air untuk hidup. Ya. Perempuan ini berfokus pada air yang sesungguhnya, yaitu air untuk kebutuhan hidup. Tetapi Tuhan Yesus berfokus kepada air yang dikatakan di sini bisa membawa kita menjadi tidak haus lagi. Bahkan jika kita minum air itu, di dalam diri kita juga akan ada sumber air dan akan terus mengalir sampai kepada kehidupan yang kekal. Jadi ada dua hal di sini. Satu, melihat dari sisi sekedar air untuk hidup. Sedangkan satu, air untuk yang bisa membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Artinya satu mengantar kepada kehidupan yang fana, satu mengantar kepada kehidupan yang kekal. Nah, kalau kita lihat proses daripada perempuan ini diubah kehidupannya adalah ketika pertama kali berjumpa, dia menganggap Yesus itu hanya sebagai orang Yahudi biasa. Nah,
orang Yahudi itu tidak bergaul dengan orang Samaria. Ya, itu karena ada cerita masa lalu yang kelam antara orang Yahudi dengan orang Samaria. Sebenarnya orang Samaria itu sebagian orang Yahudi juga, tapi sudah campuran. Jadi orang Yahudi menganggap orang Samaria itu sudah tidak murni lagi. Ya, dan mereka juga sudah terpengaruh oleh budaya masyarakat di sekelilingnya, yaitu menyembah patung, dikatakan menyembah di gunung. Ya. Jadi wanita ini merasa heran bahwa ada seorang Yahudi ingin berbicara kepada dia. Itu kita lihat dalam cuplikan film tadi. Berbicara dengan perempuan lagi. Ya, itu sesuatu yang tabu bagi orang Yahudi. Berbicara dengan perempuan di tempat umum yang kita tidak kenal adalah sesuatu yang tabu. Nah, terus Tuhan Yesus mau berbicara dengan dia. Jadi wanita ini heran, kenapa engkau sebagai orang Yahudi mau berbicara dengan perempuan Samaria yang itu adalah dilarang, tidak boleh. Mungkin bagi orang Yahudi itu najis, tapi itu dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah itu. Nah kalau kita lihat prosesnya, pertama bahwa wanita ini hanya mengenal Yesus itu sebagai pria Yahudi. Tetapi ketika Tuhan Yesus berbicara kepada dia, menyampaikan tentang siapa Yesus yang sesungguhnya itu, apa itu keselamatan, maka wanita ini mulai berkembang. Rohaninya mulai berkembang. Dia tidak melihat Yesus itu sekadar sebagai orang Yahudi, tetapi kini dia melihat Yesus itu sebagai dia adalah seorang tuan, ya, seorang tuan. Ya, kalau di sini dia menyamakan dia dengan Yakub lah. Apakah engkau seperti Yakub nenek moyang kami? Jadi mulai meningkat. Ada sedikit rasa hormat sekarang. Oh, ini mungkin setara dengan Yakub. Nah, tapi melalui pergumulan perbincangan, kemudian Yesus ketika dia berdiskusi dengan wanita ini, dan ternyata Yesus mengetahui semua perihal perempuan ini. Ketika Tuhan Yesus bertanya, panggillah suamimu kemari. Dan dia katakan, oh saya tidak punya suami. Dia bilang, oh memang yang tinggal sama kau sekarang itu bukan suamimu. Wah, dia kaget. Lah ini orang kok bisa tahu pribadi saya. Dia tahu kalau saya sekarang tinggal dengan seorang laki-laki yang bukan suami saya. Nah kemudian wanita ini perspektifnya berubah lagi. Oh berarti ini yang berbicara dengan saya ini, dia seorang nabi. Karena dia mengetahui siapa saya. Dia seorang nabi. Ya, jadi dia bilang begini. Dia katakan, maka perempuan itu mengakui, Tuhan nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Ya, sudah mulai meningkat. Dia sudah melihat Yesus itu sebagai nabi. Nah, tapi ketika Yesus terus menyampaikan firman dan perempuan ini masih terus fokus pada air untuk dia hidup, kemudian Tuhan katakan, niscaya kalau engkau tahu siapa yang berbicara kepadamu, maka engkau telah memperoleh air dan kau tidak akan haus lagi. Terus dia katakan, oh air apa itu? Berikanlah itu kepadaku, supaya aku tidak datang lagi ke sumur ini seumur hidupku. Ya, jadi dia mulai melihat bahwa Yesus ini sebagai nabi, bisa dia memberikan air yang membuat dia tidak haus lagi. Nah, kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-13, jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Ya. Nah, jadi Tuhan katakan, oh ini kalau air ini yang saya kasih kepadamu, ini nanti kau masih haus lagi kalau air yang di sumur ini. Terus dalam 14 dikatakan,
Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Ya, kalau di dalam ayat ke-16 dikatakan, ini perempuan ini belum sadar. Ya, belum sadar benar. Dia masih berkata begini, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Ya, kemudian Yesus mengatakan, pergilah, panggil suamimu. Ya, itu tadi kita sudah bicarakan. Kalau kita baca dalam ayat 19 dikatakan, Tuhan nyata sekarang kepadaku, engkau seorang nabi. Ya. Jadi sekarang perspektifnya sudah berubah. Yesus itu sekarang sudah, bagi dia itu sudah menjadi seorang nabi. Nah, tetapi kalau kita teruskan dalam ayat 21, kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini, bukan di Yerusalem, tetapi kamu akan menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah demikian. Ya. Jadi di sini Tuhan Yesus melanjutkan penjelasannya tentang siapa dia yang sesungguhnya. Siapa Yesus itu yang sesungguhnya. Yesus itulah sumber air hidup yang tidak akan pernah kering, tidak akan pernah berhenti. Dan kalau kita minum dari air kehidupan yang diberikan, yaitu firman, maka kita akan hidup sampai pada kita datang kepada Tuhan bersama-sama dengan Dia. Kemudian kalau kita lihat lagi dalam pasal 25, jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa engkau Mesias akan datang dan disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Nah, kalau kita sampai pada fase ini bahwa perempuan ini sudah mengenali Yesus bukan lagi sebagai nabi lagi, tetapi Yesus adalah Kristus, Mesias, Sang Juru Selamat. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata perempuan ini juga sebenarnya menanti-nantikan Juru Selamat. Dan dia sangat berbahagia, dia bersuka cita, hidupnya diubah, kemudian dikatakan dia pergi ke kota. Dia menceritakan tentang Yesus, siapa Yesus itu yang sudah bertemu dengan dia. Dia bercerita bahwa dia sudah bertemu dengan Mesias. Dia sudah bertemu dengan Juru Selamat. Di sini kita bisa melihat bahwa perempuan ini hidupnya sudah diubah. Dari seorang perempuan Samaria yang terkucil, yang hidupnya tidak benar, kini menjadi seorang pemberita firman Tuhan. Pertemuan di sumur itu telah mengubah kehidupan perempuan Samaria ini. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam hidup kita juga sering menjadi seperti perempuan Samaria ini. Kita mempunyai titik temu dalam hidup kita. Apakah kita sudah menemukan momen-momen kita bertemu dengan Tuhan yang merubah kehidupan kita, yang merubah hidup kita menjadi lebih baik, menjadi lebih dekat kepada Tuhan, dan menjadikan Tuhan satu-satunya sebagai sumber air kehidupan kita, yaitu Yesus Kristus. Kadang dalam hidup kita ini kita terlalu berfokus pada air hanya sekadar untuk kebutuhan jasmani kita. Kita terkadang terlalu banyak beraktivitas
untuk hal-hal yang bersifat air bagi kebutuhan jasmani. Tetapi kita kurang memperhatikan kebutuhan air untuk kebutuhan rohani kita. Karena kalau kita kurang minum untuk rohani kita, maka rohani kita bisa menjadi kering. Kita juga bisa mengalami iman yang mengalami dehidrasi. Ya, sehingga kalau iman kita sudah kena dehidrasi juga, kita juga bisa mati. Ya, kalau kita kekurangan air kehidupan, yaitu firman Allah. Jadi mari kita seperti perempuan Samaria dalam perjumpaan dengan Tuhan, di mana perjumpaannya itu mampu mengubah hidupnya dari seorang perempuan yang tidak dipandang, seorang perempuan yang berbuat yang tidak benar, kemudian menjadi seorang perempuan yang mengabarkan firman Tuhan. Mengabarkan firman Tuhan kepada sesamanya, kepada tetangganya. Hendaklah kita juga, terutama sebagai ibu-ibu rumah tangga, sebagai perempuan-perempuan Kristen, selalu menjadi garam dan terang. Garam dan terang dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam aktivitas sosial kita. Kita senantiasa menjadi pemberita firman. Tapi bagaimana kita mau memberitakan firman kalau iman kita juga kering, iman kita juga lemah? Oleh karena itu, supaya kita menjadi perempuan-perempuan pembawa berita kesukacitaan, baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, hendaklah kita terus meminum sumber air kehidupan, yaitu firman Allah di dalam Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya Tuhan terus memberkati kita. Amin.